Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sadiawati, Sanastia Rizka, Ria Novia, Saika Kaisa Sadesta, Fani Gita Putri, Rahmat Adiguna, Hanum Panadilah, dan juga Mira Ovita Damayani. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian subjek tunggal. Baik, untuk materi yang pertama tentang pendahuluan akan dibacakan oleh Saika Kaisa Sadesta. Kepada Saika dipersilahkan. Baik, next. Nah, pendahuluan yaitu dari pengertian dulu. Nah, pengertian dari penelitian subjek tunggal ini adalah eksperimen yang dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu perlakuan yang diberikan kepada subjek secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Strategi penelitian ini dikembangkan untuk mendokumentasikan perubahan tingkah laku subjek secara individual. Penelitian ini erat hubungannya dengan modifikasi pelaku, yaitu berupa aktivitas, aksi, kinerja, respon, dan reaksi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu mencari jawaban dari masalah, yang kedua melihat hasil analisis subjek yang dilakukan perlakuan dan target behavior yang diukur secara berulang-ulang dengan metode tertentu. Yang ketiga itu melihat hasil analisis perilaku subjek yang diberikan. Nah, adapun karakteristik dari penelitian itu, yang pertama itu pengukuran terhadap variabel terikat berulang-ulang. Yang kedua, kelompok eksperimen dan kontrol pada individu yang sama. Yang ketiga, memungkinkan untuk satu individu atau lebih. Yang keempat, bagian yang tidak terpisahkan dari analisis tingkah laku. Yang kelima, strategi penelitian yang dikembangkan untuk mendokumentasikan perubahan tingkah laku subjek secara individual seperti yang pada pengertian dari SSR tersebut. Next. Ada 3 variabel yang terdapat pada penelitian dengan cara SSR. Nah, yang pertama itu variabel terikat, yaitu pelaku atau sasaran target behavior. Variabel terikat atau bisa disebut juga dengan variabel dependent, diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas, yaitu variabel yang kedua. Variabel bebas ini mempengaruhi atau menjadi sebab dari perubahan adanya suatu variabel terikat. Jadi kedua variabel ini saling berhubungan. Nah, selanjutnya yaitu ada baseline. Nah, baseline adalah jadi kumpulan dari informasi dasar yang dihimpun pada penelitian ini, di mana pengukuran target behavior dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan interferensi apapun. Baik, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis desain subjek tunggal yang terdiri dari 6 desain, yaitu desain A, B, desain A, BA, desain A, BAB, desain BAB, desain ABCB, dan juga desain multiple baseline. Yang pertama, saya akan menjelaskan desain AB. Desain AB merupakan desain dasar dari penelitian eksperimen subjek tunggal. Prosedur desain ini disusun atas dasar yang disebut dengan logika baseline. Logika baseline menunjukkan suatu pengulangan pengukuran perilaku atau target behavior pada sekurang-kurangnya 2 kondisi baseline A dan kondisi intervensi atau B. Prosedur utama yang ditempuh dalam desain AB meliputi pengukuran target behavior pada fase baseline dan setelah tren dan level datanya stabil, kemudian intervensi mulai diberikan. Selama fase intervensi, target behavior secara kontinu dilakukan pengukuran sampai mencapai data yang stabil. Jika terjadi perubahan target behavior pada fase intervensi setelah dibandingkan dengan baseline, diasumsikan bahwa perubahan tersebut karena adanya pengaruh dari variabel independen atau intervensi. Pada desain AB ini tidak ada replikasi atau pengulangan pengukuran di mana fase baseline A dan intervensi atau B masing-masing dilakukan hanya sekali untuk subjek yang sama. Oleh karena itu, dengan desain ini tidak dapat disimpulkan atau tidak ada jaminan bahwa perubahan pada target behavior disebabkan semata-mata oleh variabel bebas atau intervensi. Lalu, prosedur utama yang ditempuh dalam desain AB meliputi pengukuran target behavior pada fase baseline, setelah tren dan level data yang stabil, kemudian intervensi mulai diberikan.
Dengan demikian, tidak dapat dipastikan adanya pengaruh intervensi terhadap variabel terikat atau target behavior, sehingga dimungkinkan perubahan pada target behavior juga dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak terkontrol. Lalu, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan validitas dalam desain AB? Yang pertama itu mendefinisikan target behavior sebagai perilaku yang dapat diukur secara akurat. Yang kedua, melaksanakan pengukuran dan pencatatan data pada kondisi baseline atau A secara kontinu sekurang-kurangnya 3-5 kali, atau sampai tren dan level data diketahui secara jelas. Yang ketiga itu memberikan intervensi atau dilambangkan dengan B setelah kondisi baseline stabil. Yang keempat, melakukan pengukuran target behavior pada kondisi intervensi atau B secara kontinu selama periode waktu tertentu sampai tren dan level data menjadi stabil. Yang kelima, menghindari mengambil kesimpulan adanya hubungan fungsional atau sebab akibat antara variabel terikat dengan variabel bebas. Di sini kita dapat melihat ilustrasi, yaitu seorang guru atau peneliti melakukan penelitian tentang keterampilan membaca suatu bacaan yang menekankan pada pemahaman isi bacaan. Dengan demikian, target behavior penelitian ini adalah kemampuan memahami isi bacaan. Selanjutnya, memahami isi bacaan dimaknai secara sederhana seberapa banyak subjek yang dapat menjawab pertanyaan tentang bacaan yang telah dibacanya. Dapat dilihat pada gambar yang kedua di sebelah kanan. Dengan kata lain, satuan ukuran target behavior penelitian ini adalah banyaknya jawaban yang benar atau correct response. Pengukuran data pada kondisi baseline atau A dilakukan setiap hari selama 5 hari, sedangkan pengukuran pada kondisi intervensi B juga dilakukan selama 5 hari. Intervensi yang diberikan adalah memberikan waktu bebas selama 2 menit setiap siswa dapat menjawab benar pertanyaan sebagai reward, dan kemudian dilanjutkan memberikan pertanyaan lagi. Data penelitian yang dikumpulkan seperti terlihat pada gambar pada tabel 1, yang dapat dilihat di sebelah kanan, dan penelitiannya disajikan pada grafik 4.2 yang ada di sebelah kanan bagian bawah. Selanjutnya akan dibacakan untuk desain ABA oleh Mira Ovita Damayani. Kepada Mira Ovita dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang desain ABA. Kepada desain ABA ini, dia itu menggambarkan dari desain merupakan pengembangan dari desain AB yang telah menunjukkan adanya hubungan antara sebab akibat di antara variabel terikat dan variabel bebas. Desain ABA ini juga menunjukkan adanya kontrol terhadap variabel bebas yang lebih kuat dibandingkan dengan desain lainnya. Di mana pada desain ABA ini, di mana A1 ini adalah kondisi baseline yang merupakan perkiraan terbaik dari apa yang terjadi ketika perlakuan atau intervensi sebelum diberikan. Sedangkan B adalah kondisi intervensi, yaitu kondisi ketika suatu intervensi telah diberikan dan perilakunya sasaran diukur di bawah kondisi tersebut. Kemudian ada A2 adalah fase intervensi, sehingga memungkinkan menarik kesimpulan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di mana dapat dilihat pada grafik 3.1, di mana A1 atau bahasan 1 itu menunjukkan adanya awal motorik halus dalam menulis permulaan subjek. Subjek di sini itu seperti menggerakkan pensil, menebalkan, menyalin huruf, kata, ataupun kalimat. Setelah subjek diamati, akan dilakukan pengambilan data yang dilakukan secara terus berulang atau kontinu untuk memastikan data yang sudah didapat dan melihat kemampuan dari awal si anak. Kemudian yang B atau intervensi, dilakukan pemberian latihan menggunakan media Play-Doh. Anak diinstruksikan untuk meremas atau membuat pola dari bahan tersebut yang diharapkan mampu mengurangi kekakuan pada tangan dan jari pada anak. Kemudian di A2, dilakukan pengamatan kembali terhadap keterampilan motorik halus dan menulis permulaan dan menjadi evaluasi untuk memperoleh gambaran dari pengaruh pemberian intervensi terhadap kemampuan subjek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan validasi dari metode ABA. Yang pertama adalah mendefinisikan perilaku sasaran atau target behavior dalam perilaku yang dapat diamati dan diukur secara akurat. Kemudian ada mengukur dan mengumpulkan data pada kondisi baseline atau bagian A1 secara kontinu, sekurang-kurangnya 3 atau sampai 5, sampai kecenderungan data pada kondisi baseline stabil.
Kemudian yang ketiga ada memberikan intervensi setelah kecenderungan data pada kondisi baseline stabil. Yang keempat ada mengukur dan mengumpulkan data pada kondisi intervensi pada bagian B dengan periode waktu tertentu sampai data menjadi stabil. Kemudian yang kelima adalah setelah kecenderungan arah dan level data pada kondisi intervensi pada bagian B stabil mengulang pada kondisi baseline A2. Selain itu, dalam mengambil kesimpulan adanya hubungan fungsional antara variabel terikat dengan variabel bebas harus dilakukan secara berhati-hati. Kemudian ada ilustrasi, di mana ilustrasi ini menggambarkan seorang peneliti yang ingin meningkatkan jumlah kosakata variabel seorang anak yang menderita autis ketika bermain bersama teman-temannya yang berada di kelas. Dengan target behavioral pada penelitian ini adalah kosakata verbal yang dapat diukur dengan menghitung beberapa banyak kosakata yang dapat diucapkan oleh subjek pada saat bermain bersama temannya. Kemudian lakukan pencatatan data, target behavior dilakukan selama 5 hari untuk fase baseline A1, kemudian 8 hari untuk fase intervensi, dan 5 hari untuk fase baseline kedua atau A2. Setiap hari dilakukan perekaman data menggunakan kamera selama 50 menit pada subjek ketika sedang bermain di kelas. Di mana didapatkan hasil intervensi yang diberikan adalah penelitian atau guru memberikan mainan yang disukai oleh subjek setiap kali berhasil mengucapkan kosakata yang benar. Dapat diilustrasikan pada tabel dan grafik samping. Sekian. Baik, selanjutnya untuk desain ABAB akan dijelaskan oleh Ria Novia. Kepada Ria Novia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang desain ABAB. Dari desain AB. Dengan prosedur ini dimungkinkan ditarik kesimpulan adanya hubungan sebab akibat. Desain ABAB akan menunjukkan adanya suatu kontrol terhadap variabel bebas yang lebih kuat dibandingkan dengan desain ABA. Oleh karena itu, validitas internal lebih meningkat sehingga hasil penelitian yang menunjukkan hubungan fungsional antara variabel terikat dan bebas lebih meyakinkan. Nah, pada dasarnya, desain ABAB ini melibatkan fase baseline A dan fase treatment atau intervensi B. Selanjutnya yaitu prosedur desain ABAB. Tahap yang pertama yaitu mendefinisikan perilaku sasaran sebagai perilaku yang dapat diamati dan diukur secara akurat. Tahap yang kedua yaitu melakukan pengukuran dan pencatatan pada kondisi baseline atau A1 secara kontinu sampai kecenderungan arah dan level data diketahui secara jelas dan stabil. Yang ketiga, memberikan intervensi atau B setelah kecenderungan data pada kontrol baseline stabil. Yang keempat, setelah kondisi intervensi stabil, diulangi kondisi baseline atau A2. Yang terakhir yaitu melakukan tindakan kedua untuk memantapkan kemampuan subjek. Jadi, secara umum, prosedur desain ABAB adalah yang pertama, fase baseline A dilanjutkan dengan fase treatment atau intervensi pertama atau B. Kemudian fase baseline A diulangi lagi untuk mengukur hasil dari fase treatment yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan dengan fase treatment kedua atau B2. Desain ini dapat memperkuat kesimpulan eksperimen dengan menunjukkan 2 kali efek treatment. Berikut contoh ilustrasi desain ABAB. Yang pertama, target behavior yang akan diubah yaitu meningkatkan kemampuan penguasaan kalimat dan peningkatan kemampuan menulis. Tahap yang pertama, tahap baseline atau A, yaitu menetapkan dan melaksanakan tes kemampuan kalimat sebanyak 5 sesi. Tahap intervensi yang pertama, yaitu dilaksanakan pelatihan model community language learning terhadap subjek selama 10 kali sesi, pertemuan 40 menit setiap sesinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap baseline akhir, yaitu dilakukan pengukuran kembali kemampuan penguasaan kalimat dan menulis subjek setelah mendapat intervensi dengan melakukan tes penguasaan kalimat sebanyak 5 sesi. Tindakan selanjutnya yaitu perlunya tindakan lanjutan untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya untuk desain BAB akan dijelaskan oleh Hanum Faradila. Kepada Hanum Faradila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai desain BAB.
pada desain BAB, terkadang untuk beberapa kasus, ada kalanya pada subjek terjadi sesuatu di luar kondisi normal, yang membuat peneliti tidak bisa menunggu kondisi baseline untuk menerapkan suatu intervensi. Pada kasus tersebut, maka desain BAB yang dapat digunakan. Selanjutnya, tahapan pada desain BAB, yaitu fase intervensi atau B1 dilakukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan fase baseline atau A1, dan selanjutnya dilakukan lagi pengulangan fase intervensi atau B1. Selama fase-fase tersebut berlangsung, dilakukan pengukuran hingga kondisi stabil, kemudian data dibandingkan dan ditarik kesimpulan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya untuk desain A, B, C, B akan dijelaskan oleh Sadiawati. Kepada Sadiawati dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain ABCB. Next. Jadi, desain ABCB ini merupakan modifikasi yang lebih lanjut dari desain ABA. Dalam desain ini mengacu pada variasi intervensi dalam kondisi B. Pada bagian pertama, dua kondisi, yakni baseline dan intervensi data dikumpulkan. Selama kondisi C, intervensi adalah diubah menjadi kontrol untuk setiap perhatian ekstra subjek mungkin telah menerima pada fase B. Desain ini digunakan ketika terdapat multi-intervensi yang diterapkan pada perilaku sasaran. Tahapan dari desain ini yaitu yang pertama, kondisi baseline atau A diukur. Kemudian yang kedua, intervensi pertama diterapkan dan dilakukan pengukuran selama kondisi tersebut atau B1. Selanjutnya, intervensi kedua atau C diterapkan serta data dikumpulkan selama kondisi tersebut. Kemudian, intervensi pertama atau B1 kembali diterapkan dan dilakukan pengukuran selama kondisi intervensi tersebut. Data-data tersebut kemudian dibandingkan dan dilihat bagaimana hubungan antara fungsional dan antara variabelnya. Ketika kondisi C itu merupakan pujian yang diberikan, tidak peduli bagaimana subjek menanggapinya atau apakah dia menanggapi atau tidak, suatu kesimpulan dapat diperoleh yang menyatakan bahwa pujian yang selektif sangat penting untuk meningkatkan daya tanggap dibandingkan dengan keseluruhan pujian. Lalu untuk desain multiple baseline akan dijelaskan oleh Sanastia Rizka. Kepada Sanastia Rizka dipersilahkan. Jadi desain multiple baseline ini merupakan sebuah alternatif untuk desain ABAB. Multiple baseline ini biasanya digunakan ketika tidak mungkin dilakukan penarikan perlakuan ke kondisi awal. Nah, ketika menggunakan desain multiple baseline ini, peneliti melakukan pengumpulan yang lebih pada data atau satu perilaku untuk satu subjek dalam satu pengaturan. Peneliti melakukan pengumpulan yang lebih pada data, satu perilaku untuk satu subjek dalam satu pengaturan. Mereka mengumpulkan beberapa perilaku untuk satu subjek, kemudian mendapatkan dasar untuk setiap periode pada waktu yang sama. Bila menggunakan multiple baseline untuk seluruh perilaku, maka secara sistematis perlakuan yang pada waktu yang berbeda untuk setiap perilaku dari semua adalah menjalani perlakuan. Jika perilaku berubah di setiap kasus hanya setelah perlakuan diterapkan, perlakuan dinilai menjadi penyebab dari perubahan. Multiple baseline ini juga digunakan untuk mengumpulkan data pada beberapa mata pelajaran yang berkenaan dengan perilaku tunggal atau untuk mengukur subjek perilaku dalam dua atau lebih pengaturan yang berbeda. Nah, ada 3 variasi dalam desain multiple baseline. Yang pertama adalah desain multiple baseline cross variable. Yang kedua, desain multiple baseline cross conditions. Yang ketiga, desain multiple baseline cross subjects. Yang pertama ada desain multiple baseline cross variable. Next. Desain multiple baseline cross variable ini digunakan jika peneliti atau guru ingin merubah perilaku dengan suatu intervensi, di mana intervensi tersebut diperkirakan dapat memberikan efek terhadap dua atau lebih target behavior. Meskipun demikian, target behavior tersebut harus saling independen agar dapat diketahui intervensi terhadap masing-masing target behavior. Pada cross variables ini, efektivitas suatu intervensinya dikontrol dengan kondisi baseline untuk masing-masing target behavior.
Yang kedua ada multiple baseline cross conditions. Penelitian dengan metode ini, peneliti melakukan intervensi pada seorang subjek yang dengan kondisi yang berbeda. Kondisi yang dimaksud adalah dapat berupa dimensi waktu, aktivitas, model pengajaran, tempat, dan yang lain-lain. Berbeda dengan desain multiple baseline cross behaviors, desain ini hanya mengukur satu target behavior pada satu orang subjek pada minimal 3 kondisi yang berbeda. Intervensi pada baseline ini diberikan pada kondisi pertama setelah data baseline pada kondisi pertama mencapai level tertentu dan stabil. Sementara pengukuran target behavior fase baseline untuk kondisi kedua dan ketiga masih dilanjutkan. Setelah data baseline untuk kondisi kedua stabil, intervensi kemudian diberikan, sementara pengukuran pada fase baseline yang ketiga masih dilanjutkan. Setelah data baseline pada kondisi ketiga juga stabil, intervensi juga diberikan untuk kondisi yang ketiga. Intervensi terhadap ketiga kondisi masing-masing diberikan sampai mencapai kriteria tertentu dan stabil. Yang terakhir ada multiple baseline cross subjects. Nah, berbeda dengan dua desain multiple baseline yang lainnya, penelitian dengan desain multiple baseline cross subject ini dilakukan pada 3 orang subjek dengan target behavior yang sama. Nah, 3 subjek yang dipilih harus seimbang dalam beberapa hal, misalnya IQ, jenis kelamin, usia, dan lain-lain yang sesuai dengan target behavior yang sedang diteliti. Kondisi subjek itu yang seimbang itu penting karena kontrol terhadap variabel bebas ini didasarkan atas keadaan ketiga subjek tersebut. Prosedur dasar desain ini tidak jauh berbeda dengan 2 desain sebelumnya. Pengukuran data baseline dilakukan secara simultan untuk ketiga subjek. Setelah data baseline pada subjek pertama stabil, kemudian diberikan intervensi, sementara untuk kedua subjek yang lain masih dilakukan untuk pengukuran baseline. Intervensi untuk subjek yang kedua diberikan setelah data baseline yang jadi stabil, begitu juga dengan data baseline untuk subjek ketiga. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu ada 3 variasi dalam desain multiple baseline, yaitu desain multiple baseline cross variable, cross kondisi, dan subjek. Nah, desain multiple baseline ini merupakan desain yang memiliki validitas internal yang lebih baik daripada desain yang lain. Prosedur dasarnya adalah pengumpulan data pada fase baseline secara simultan pada 3 atau lebih, yaitu variabel, kondisi, atau subjek yang berbeda. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada hambatan validitas internal subjek tunggal yang akan dipresentasikan oleh Rahmat Adiguna Aira. Kepada Rahmat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya hambatan validitas internal subjek tunggal. Untuk hambatan terhadap validitas internal penelitian subjek tunggal itu ada 3. Yang pertama, kembali ke kondisi awal. Nah, bisa kita lihat di antara 2 gambar tersebut terlihat bahwa di mana adanya perubahan dramatis dan cepat sekali intervensi. Nah, yang di mana kita lihat pada gambar B, perubahan dari intervensi ke kondisi awal itu cepat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kemungkinan menjadi penyebab perubahan dalam variabel dependen. Namun, pada gambar A tidak ada perubahan yang cepat dalam perilaku subjek. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang lain mungkin terjadi ketika kondisi intervensi diperlakukan. Nah, yang kedua di sini ada kebebasan perilaku. Untuk kebebasan perilaku ini peneliti mendefinisikan 2 perilaku berbeda yang akan diukur. Nah, yang pertama kemampuan untuk menemukan ide sentral dan yang kedua kemampuan untuk merangkum poin-poin penting pada materi. Nah, yang terakhir itu jumlah baseline. Dalam jumlah baseline ini peneliti harus memiliki setidaknya 2 baseline. Meskipun baseline dimulai pada waktu yang bersamaan, namun intervensi dilakukan pada saat yang berbeda. Kesempatan variabel tambahan mempengaruhi hasil ketika menggunakan desain multi baseline. Dengan 2 perilaku adalah sangat kecil. Nah, untuk kemungkinan kecil juga ditunjukkan jika variabel tambahan yang sama menyebabkan perubahan kedua perilaku pada waktu yang berbeda. Baik, sekian dari kelompok kami tentang metode penelitian subjek tunggal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan atau perkataan.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.